Nah, bahkan orang tua itu pengen sekali saya jadi paku bumi. Paku bumi itu apa? Paku bumi itu ulama tingkat tingginya, ulama tertingginya di Islam Jamaah. Tapi ternyata saya hijrah, orang tua menangis, keluarga juga shock ya, menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalama tasliman katsira. Kenalkan, nama saya Yusuf Boy Haldri. Saya lahir di Jambi pada tahun 1997. Saya dilahirkan di keluarga besar Islam Jamaah. Ya, kebetulan alamat tempat tinggal saya di Jambi berada di lingkungan komplek Islam Jamaah. Kalau kami menyebutnya dulu ya di masjid daerah. Jadi ada masjid, markas yang tempat perkumpulannya atau kegiatan Islam Jamaah di Provinsi Jambi, yaitu markasnya di komplek tempat tinggal saya itu. Nama masjidnya Masjid Tawakal. Saya dibesarkan di sana juga, ya di Jambi, sampai saya SD di sana. Kemudian ketika saya lulus SD, saya SMP, saya dipondokkan oleh kedua orang tua di Lampung. Nama pondoknya Pondok Nurul Huda. Saya di sana mondok sekitar 2 tahun, kemudian saya imtihan atau ikhtibar atau biasa disebut tes. Itu tepatnya di Kediri dan Kertosono selama 2-3 bulan ya, kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan. Kemudian saya lulus. Tadi mau nyebut alhamdulillah. Saya lulus. Kemudian saya jadi kadernya Islam Jamaah. Biasa disebut mubalik. Itu saya kelas 3 SMP sudah jadi mubalik, jadi kadernya Islam Jamaah. Saya pulang lagi ke Lampung, melanjutkan sekolah, melanjutkan studi sampai lulus SMP. Kemudian saya SMA di sana juga, karena memang pandangan saya waktu itu ya, saya hidup di zaman akhir. Saya memahami bagaimana ya yang kita tahu ya, generasi milenial ya, pergaulan bebas di mana-mana. Kemudian ya yang saya lihat, bahkan ketika saya SD waktu itu, saya menjumpai teman-teman yang ya pergaulannya lumayan ya, seperti tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan. Maka niat saya juga untuk saya mondok itu agar pergaulan saya terjaga. Dan memang juga cita-cita saya menjadi mubalik, jadi kadernya Islam Jamaah. Dan memang itu yang didoktrinkan oleh kedua orang tua juga. Kemudian saya SMA di
sana di Lampung, di Pondok Nurul Huda. SMA-nya Trisukses, SMP-nya juga Trisukses. Di situ saya juga sambil mengajar, jadi sambil mengajar di pondok. Subhanallah. Dan di samping saya ngajar di pondok, saya juga ditugaskan di kelompok. Jadi mungkin ya kalau suatu desa lah ya, desa, saya mengajar warga Islam Jamaah. Ya, baik itu dari TPA, kelas TPA, bahkan sampai lansia. Ya. Nah, saya ngajar di sana, ya, tepat di Masjid Al Barokah namanya. Kemudian setelah saya lulus SMA, saya melanjutkan studi saya, bukan kuliah tapi ya, saya mondok lagi, mondok hadis besar. Hadis besar Kutubus Sittah, ya, ya Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ya, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Saya belajar pindah-pindah ya, Kak. Sempat di Bandung, di Mulungan, Jogja, sempat juga di Malang. Nah, kurang lebih setahun saya menyelesaikan ya belajar Kutubus Sittah. Insyaallah wa subhanallah. Kemudian saya selesai. Setelah saya selesai itu, saya merasa bahwa saya sudah berada di tingkat paling atas gitu. La haula wala quwata illa billah, saya berasa berada di tingkat paling atas. Dan karena sudah seperti itu, merasa udah nggak ada lagi yang perlu dipelajari. Saya waktu itu ada niat mau nikah gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillahnya waktu itu zamannya lagi outstanding, lagi terkenalnya para penghafal Al-Quran. Yang alhamdulillah ada dai Islam Jamaah yang pulang dari Mekah, kemudian membina para generasi Islam Jamaah untuk menghafalkan Al-Quran. Di situ saya tertarik, saya menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa menyelesaikan menghafalkan Al-Quran itu di tahun 2018 awal ya, kurang lebih ya, 2018 awal atau bahkan 2017, saya agak dilupakan, 2017. Nah, kemudian setelah itu saya tugas lagi di Solo. Nah, pada saat itu ada beberapa ijtihad ya, atau amalan-amalan yang ada di Islam Jamaah dan keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman yang kontradiksi dengan apa yang saya pahami ketika saya menghafalkan Al-Quran. Karena kebetulan ketika saya menghafalkan Al-Quran, itu saya juga membaca-baca kitab-kitab tafsir terjemahan. Ya, kebetulan ada teman yang juga membeli tafsir terjemahan. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh dilakukan oleh warga Islam Jamaah, tapi waktu itu saya tertarik. Awalnya saya kok baca ini sih, ini kan bukan karangannya bukan karangannya Islam Jamaah ya. Tapi saya coba baca, kok bagus gitu ya kan. Saya bisa memahami Al-Quran dengan nikmat waktu itu. Saya baca-baca, di sana ada perbandingan ayat gitu ya, ada asbabun nuzul gitu ya. Seneng. Setiap saya menghafalkan itu, saya ada kitab tafsir, 2 kitab tafsir terjemahannya. Jadi saya setiap menghafalin itu ada 3 Al-Quran saya baca. Setelah saya menghafalkan 30 juz, ada beberapa yang kontradiksi dengan pemahaman doktrin saya. Nah, di situ saya searching ya, juga lihat YouTube ya, tapi belum ada keinginan untuk hijrah gitu. Masih ada keyakinan bahwa ya yang paling benar itu ya Islam Jamaah ini. Ya cuman ada kesalahan 1-2-nya itu wajar gitu ya kan. Dan ternyata ya kader Islam Jamaah yang pulang dari Mekah itu
ada masalah dengan ada masalah intern, di situ mulai lebih terbuka lagi saya, yang akhirnya kader yang pulang dari Mekah itu dinonaktifkan, bahkan sudah dicap keluar dari Islam Jamaah, bahkan dicap kafir. Di situ mulai tambah yakin dengan ini mesti ada yang salah gitu kan. Akhirnya saya diskusi dengan beliau yang pulang dari Mekah. Beliau Ustadz Abdullah Mas'ud yang saya diskusikan secara empat mata. Alhamdulillah pada saat itu tidak pikir panjang, ternyata apa yang saya pahami selama ini memang salah, dan apa yang saya baca-baca di kitab tafsir itu yang kontradiksi dengan pemahaman saya waktu di Islam Jamaah ternyata banyak benarnya. Akhirnya saya putuskan hijrah di tahun 2018 akhir, dan saya belajar lagi dengan beliau Ustadz Abdullah Mas'ud hafizahullah ta'ala, belajar akidah, fikih ya, untuk membuang doktrin-doktrin. Kemudian di awal 2019 saya diutus oleh beliau Ustadz Abdullah Mas'ud ke Metro, kemudian belajar mengambil sanad. Alhamdulillah setelah selesai, ternyata oleh yayasan di Metro ini saya diminta untuk membina pondok tahfidz. Waktu itu juga sebenarnya Ustadz Abdullah Mas'ud hafizahullah meminta saya untuk membantu beliau di pondoknya, ya bisa dikatakan mengabdi. Tapi karena ya di Metro ini diminta juga, akhirnya saya sekarang ya setelah di tahun 2020 ya, kurang lebih 2020 itu saya diminta ngajar di Metro, dan sampai sekarang. Penyesalan apa yang saya rasakan ketika saya didoktrin di Islam Jamaah? Ya, yang saya rasakan, yang saya sesali adalah ya dulu saya berada di Islam Jamaah merasa bahwa saya berada dalam kebenaran, karena memang seperti itulah dalilnya ya. Siapapun yang berada dalam kebenaran ya, memang mereka merasa mereka yang benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, saya belajar di sana mempersungguh. Ternyata bertahun-tahun saya belajar, saya salah jalan. Dan ketika saya hijrah, saya harus mulai dari nol. Bahkan saya mulai dari tempat saya tersesat. Kalau misalkan mungkin ya, analoginya, saya dari Jambi, saya mau ke Jakarta. Ternyata saya salah. Saya malah ke Aceh. Jelas saya harus ke Jakarta, dari Aceh jauh lagi ya kan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi ya ada mungkin manfaat-manfaat ya, seperti saya bisa mengenal sholat, ya, saya bisa mengenal wudhu dan lain-lain ya, ada yang saya dapatkan di Islam Jamaah. Mungkin itu penyesalan saya, tapi kembali lagi itu qadarullah wa masya'a fa'al, itu merupakan ketetapan Allah yang perlu kita ya perbaiki. Mesti ada banyak hikmah di dalamnya ya, tinggal bagaimana kita memperbaiki ketika kita sudah mengerti. Mungkin seperti itu. Perlakuan keluarga dan masyarakat sekitar ketika saya hijrah jelas diawali dengan kesedihan ya, penyesalan ya, kesedihan, bahkan mereka tidak menyangka kok saya bisa hijrah begitu. Terlebih di keluarga begitu mengharapkan bahwa saya bisa menjadi kadernya Islam Jamaah.
bisa jadi ya ya kadernya Islam Jamaah. Nah, bahkan orang tua itu pengen sekali saya jadi paku bumi. Paku bumi itu apa? Paku bumi itu ulama tingkat tingginya, ulama tertingginya di Islam Jamaah. Tapi ternyata saya hijrah, orang tua menangis, keluarga juga shock ya, menangis. Waktu itu masyarakat sekitar masih belum pada tahu ya, belum terlalu tahu. Ya, orang tua sakit. Saya sampai orang tua itu mengabari ya teman-teman beliau yang ada di pusatnya, ya pusat LDII, sampai meminta nasihat, juga meminta bantuan agar saya ini didoktrin lagi, ya, agar saya ini didoktrin lagi. Saya dibawa ke petinggi-petingginya untuk didoktrin lagi. Di situ kami diskusi lah, saya sendiri gitu ya, dihadapkan dengan petinggi-petingginya Islam Jamaah. Saya diskusi. Waktu itu saya bawa ta'dil Islam Jamaah, klarifikasi yang dibuat oleh Ustadz Khalil hafizahullah ta'ala bersama teman-temannya beliau. Nah, di situ saya lampirkan, dan mereka tidak bisa memberikan hujah yang tekstual. Mereka bilang ini ada dalilnya di sini, ini ada dalilnya di sini. Ketika saya minta, oh iya ada. Ketika saya cari gitu ya, nih kita lihat. Mereka bilang, oh dilupakan, tapi nanti ada filenya di komputer ini gitu. Nanti saya kirimin gitu. Tapi ternyata sampai sekarang pun nggak dikirim. Ketika dia bilang, saya sedang sibuk saat ini, nanti 1 pekan kemudian kalau ketemu saya kirimin dalil-dalilnya itu yang kamu minta katanya. Tapi ternyata sampai sekarang juga nggak dikirimin. Tobat itu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan kalian, wahai orang-orang yang beriman, ya maksudnya bertaubatlah kepada Allah ya, agar kalian beruntung. Begitu juga ya, tadi di dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Begitu pula dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, kalian bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, jadi taubat itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Mungkin di dalam Islam Jamaah ya, yang ana pun juga pernah melakukannya. Semoga Allah ampuni ana, saya, dan juga kaum muslimin. Ini juga untuk teman-teman semua yang mungkin masih di Islam Jamaah. Ya, taubat itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Lagi menulis surat taubat, kemudian mengakui kesalahan kita, terus dilihat oleh orang lain, gitu kan. Apalagi kalau misalkan dilihat oleh imam kelompoknya, ya, imam desanya, dan imam kelompok, imam desanya kenal dengan jamaahnya. Ketika ada masalah, bisa jadi itu diceritakan, karena manusia tempatnya kesalahan, ya. Nggak boleh kita menceritakan kesalahan kita kepada manusia. Tobat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hijrah, yang saya rasakan dalam ibadah saya, alhamdulillah, lebih nyaman, lebih mudah, lebih yakin, ya. Alhamdulillah, binikmati tatimmus sholihat. Nasihat saya untuk saudara-saudara saya yang ada di dalam Islam Jamaah atau Jokam, terutama untuk keluarga saya, semoga saja jika menonton video ini, ya,
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berikan peringatan kepada keluargamu terlebih dahulu, yang terdekat. Ya juga tentunya untuk diri saya pribadi, untuk belajar untuk tidak menutup telinga, tidak menutup mata, membuka hati, ya. Jika memang tolak ukur kebenaran itu adalah Quran dan Sunnah, al-hadis, ya, Sunnah Rasulullah SAW, maka hendaknya kita diskusi, ya, kita ketika diskusi, ya, yang kita bahas adalah Quran dan Sunnah. Jadi bukan katanya, juga bukan nenek moyang. Jadi bukan juga katanya pemimpin, ya, kata amirnya seperti ini, menurut teks tertulis seperti ini, ya, teks sambung jamaah yang tiap bulan seperti ini. Bukan itu, ya, dalilnya Quran dan Sunnah. Jadi dalilnya bukan teks, bukan juga perkataan imam dan lain-lain. Maka hendaknya bagi kita belajar, buka mata, buka telinga, kemudian dengan hati yang tenang, ya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki ilmu, yang memiliki kekuasaan untuk menunjukkan setiap hambanya yang Allah kehendaki. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menunjukkan kita semua kepada Quran dan Sunnah yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat. Banyak dalil-dalil yang rawahunya, pengambilannya ini dari hadis-hadis selain kutubus sittah. Ada rawahu at-Dailami, rawahu at-Tabrani. Nah, ini yang mangkuli siapa? Ini berguru ke siapa ini? Nah, jawaban pengurus itu, pokoknya kalau ulama-ulama di pusat itu sudah mencari, disuruh Bapak Imam mencari suatu dalil, meskipun dia tidak berguru, tapi kalau imam sudah ketok palu, itu berarti sudah mangkul. Nah, ini yang membuat saya, wah, inilah kebohongan dalam Islam jamaah. Kalau ketok imamnya, ketok palunya imam itu sebagai sahnya ilmu, maka berarti dalam Islam jamaah tidak mutasil sampai pada Nabi, tapi hanya sampai imamnya saja. Akhirnya pengurusnya itu marah-marah itu. Pengurusnya marah-marah, sudah, pokoknya kalau kamu sudah keluar dari sini, kamu tidak akan diurusi lagi. Dan mulai hari ini kepalamu saya penggal pun sudah